Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Salsabila Istiqomatul Yahya dengan NIM 2209087060 dari kelas 1A Pendidikan Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dampak penggunaan gadget terhadap psikologi perkembangan anak sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Isana El Hulub MPD. Manusia mempunyai kemampuan untuk melihat masa depan karena akal pikiran manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menciptakan teknologi yang diinginkan. Ilmu dan teknologi saling berkaitan erat karena tanpa ilmu tidak ada penerapan baru untuk teknologi, dan tanpa teknologi tidak ada yang akan menikmati penemuan ilmu. Saat ini perkembangan teknologi dan informasi di dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang ditandai dengan kemajuan pada bidang informasi dan teknologi. Dan bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang ikut terlibat dalam kemajuan media informasi dan teknologi. Berkat perkembangan dari kemajuan iptek, manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan, sehingga dalam kegiatan hidupnya tersedia berbagai kemudahan yang memungkinkan kegiatan lebih efektif dan juga efisien. Lalu, apa saja sih dampak yang ditimbulkan atau yang dirasakan oleh anak, terutama pada anak sekolah dasar akibat dari seringnya bermain gadget? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa fenomena penggunaan gadget saat ini bukanlah sesuatu hal yang dianggap aneh. Setiap anak sudah populer dengan sebuah gadget dan bahkan dapat mengoperasionalkan gadget dengan sangat canggih. Pengawasan orang tua yang kurang terhadap anak tidak jarang mengakibatkan anak menggunakan gadget secara berlebihan. Belum lagi orang tua yang tidak paham betul dengan gadget, bagaimana itu efek positifnya dan efek negatifnya. Tidak jarang juga akibat penggunaan gadget yang berlebihan dapat juga merubah dan mempengaruhi perkembangan psikologi seorang anak. Perkembangan merupakan sebuah proses, yaitu proses menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Perkembangan juga menghasilkan karakteristik baru yang berlangsung mulai dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap aktivitas yang lebih tinggi. Perkembangan bergerak perlahan maju, namun pasti yang kian hari bertambah dari masa pembuahan dan berakhir hingga masa kematian. Pada saat anak memasuki usia sekolah dasar, yaitu usia 6-12 tahun, perkembangan anak sangat cepat. Bukan hanya dari perkembangan fisik saja, namun juga perkembangan psikologinya. Mereka akan memperoleh perkembangan fisik dari bermain dan memperoleh perkembangan psikologi atau rohaninya sejak manusia itu dilahirkan sampai ia dewasa. Nah, perkembangan ini berjalan secara berkelanjutan, sehingga tidak dapat dipisahkan karena menjadi satu kesatuan utuh. Menurut Hawlok, psikologi perkembangan tidak hanya mendeskripsikan perkembangan, tetapi juga menjelaskan perubahan perilaku sesuai dengan tingkat usia sebagai hubungan gejala yang mendahului dan konsekuensinya. Antara anak dan juga orang dewasa terdapat ciri khas yang membedakannya. Anak-anak mengalami proses yang namanya pertumbuhan dan juga perkembangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama pada anak sekolah dasar, yaitu faktor genetik, stimulus, nutrisi, penyakit bawaan, dan juga lingkungan. Oleh karena itu, pada saat proses tumbuh kembang ini, kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin dengan cara mengetahui teori perkembangan kognitif dari para ahli. Salah satunya adalah Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah perkembangan mengenai bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dilihat dari cara seorang itu bertingkah laku, bertindak cepat atau lambatnya. Kemudian, teori perkembangan kognitif ini memiliki anggapan bahwa perkembangan anak itu ada batasan usianya, yaitu mulai dari usia 0 sampai 1 tahun,
di mana anak masih menggunakan refleks bawaannya. Ya contohnya seperti dia hanya bisa menangis, menyusu, dan lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu pada usia 2-7 tahun. Anak masuk pada tahap pra-operasional. Anak akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara simbolis yang lebih berkembang. Kemudian pada anak usia 7-11 tahun, anak sudah mulai melakukan penggunaan logika yang memadai. Tahap terakhir perkembangan kognitif ini ialah tahap operasional formal yang dialami oleh anak pada usia 11 sampai dengan ia dewasa atau remaja. Ciri khas dari tahapan keempat ini ialah anak mampu berpikir secara abstrak serta mampu menalar lebih logis. Anak juga memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapatkan. Selanjutnya, dari hasil riset yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak atau KPAI mengenai jumlah data pengguna gadget pada siswa sekolah dasar cukup banyak ternyata, yaitu sekitar 72% pengguna gadget adalah anak berusia 9-12 tahun. Hal ini dikarenakan sekitar 71% anak telah memiliki gadget sendiri, dan sekitar 84% dari pengguna gadget adalah anak remaja, yaitu rentang usia 13-17 tahun. Selain itu, dari hasil riset juga mengatakan bahwa anak yang biasanya paling aktif penggunaan gadget pada saat berada di rumah, yaitu sekitar 99%, pada saat berpergian sekitar 71%, dan pada saat di rumah makan sekitar 70%. Dari beberapa hasil riset tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget yang sangat pesat dan diminati anak tersebut dapat memunculkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak dari negatifnya. Contoh dampak positif yang timbul yaitu anak mudah mencari informasi tentang pembelajaran dan memudahkan untuk berkomunikasi dengan temannya. Namun dampak negatifnya yang timbul dari gadget berpengaruh pada perkembangan psikologi anak, terutama pada aspek perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan moralnya. Dalam pertumbuhan atau perkembangan emosi, anak yang menggunakan gadget secara berlebihan menjadi mudah marah, suka membangkang, meniru tingkah laku dalam gadget, serta berbicara sendiri pada gadgetnya. Kemudian untuk pengaruhnya terhadap perkembangan moral, anak yang menggunakan gadget secara berlebihan berdampak pada berkurangnya kedisiplinan anak pada dirinya. Anak menjadi malas melakukan apapun, anak meninggalkan kewajibannya untuk beribadah, dan berkurangnya waktu belajar akibat terlalu sering bermain gadget atau menonton YouTube. Dan selanjutnya, pengaruhnya terhadap perkembangan sosial. Anak yang menggunakan gadget secara berlebihan akan memiliki dua dampak, yaitu bisa menjadi introvert atau kesulitan bergaul dengan teman-temannya akibat selalu atau seringnya bermain dengan gadget. Atau malah sebaliknya nih, anak akan menjadi sangat hiperaktif sebagai akibat dari konten dan juga konteks yang ia saksikan di gadget. Selanjutnya, solusi atau tips untuk menghadapi anak yang suka bermain gadget namun tetap terjaga perkembangan psikologinya, yaitu yang pertama dari pihak orang tua. Orang tuanya pun harus memberikan waktu luang untuk mengajak anaknya berbicara dengan santai seperti layaknya teman. Kemudian orang tua juga mendampingi anak saat mengakses gadget. Yang ketiga, orang tua memberikan penegasan terhadap anak bahwa dalam penggunaan gadget ini ada yang namanya peraturan. Contohnya, seperti memainkan gadget tidak lebih dari 30 menit ya nak. Atau anak dapat mengakses gadget hanya dengan konten atau konteks yang disaksikannya memiliki nilai edukasi. Jadi dari problem yang sudah saya jelaskan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dampak penggunaan gadget pada anak, khususnya anak jenjang sekolah dasar, memiliki dampak positif. Contohnya kemudahan dalam mengakses sumber belajar, entah itu e-book ataupun video pembelajaran. Ada juga dampak negatifnya. Contohnya, anak akan melakukan imitasi dari apa yang ia saksikan, sehingga diperlukannya pendampingan dari 3 pusat pendidikan, yaitu orang tua, sekolah, serta masyarakat yang saling bekerja sama. Dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi anak sekolah dasar yang sangat nampak adalah pada perkembangan emosi. Contohnya, anak mudah marah hanya karena masalah sepele, seperti kalah dalam bermain games, atau anak akan menangis apabila tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk bermain gadget oleh orang tuanya. Kemudian pada perkembangan moralnya juga mengalami dampak negatif. Contohnya itu, anak yang bermain gadget tanpa pengawasan dan juga aturan akan sangat mudah baginya untuk berkata kasar,
berbohong, melupakan tanggung jawabnya, misalnya tanggung jawab untuk belajar dan merapikan tempat tidur. Dan yang terakhir adalah dampak pada perkembangan sosial. Contohnya, anak akan memiliki rasa kurang empati pada orang-orang di sekitarnya, memiliki rasa agresif, dan juga memiliki rasa suka berkelahi dengan teman-temannya atau orang yang ada di sekitarnya. Ini namanya siapa? Lutfan. Siapa namanya ini? Aska. Aska kalau di rumah suka main HP nggak? Suka. Lutfan kalau di rumah suka main HP nggak? Suka. Dalam seminggu tuh Lutfan suka main HP-nya berapa kali? Cuma hari apa aja biasanya main? Satu kali. Hari apa tuh mainnya? Hari Senin sampai hari Jumat. Oh, dari hari Senin sampai hari Jumat. Biasanya main HP-nya setiap hari apa? Kamis Jumat Sabtu Minggu. Oh, setiap hari berarti main HP-nya. Biasanya Lutfan kalau main itu dari jam berapa? Main HP? Pas jam pulang sekolah. Jam pulang sekolah sampai jam 3. Jam 3. Aska kalau hari Senin misalnya main HP-nya dari jam berapa? Habis pulang sekolah sampai jam? Taruh di mana? Jam 3. Lutfan kalau di rumah suka berantem nggak sama adik atau kakak? Suka. Biasanya karena apa? Karena suka diladek, suka Dijahil-jahilin. Aska diusirin sama temannya, didorong. Aska balas nggak? Balas, berdorong. Kan kalau misalnya berantem sama diledek sama temennya atau sama kakaknya atau adiknya, Lutfan sampai adiknya kalau balik ledekin atau mukul atau gimana? balik ledekin. Nggak mukul? Mukul, Miss. Enggak. Oke. Aska ngapain lagi temennya? Udah dibalas terus? Domelin juga nggak temennya? Aja, kan Aska didorong, terus Aska balas dorong aja. Oh, Aska kalau di rumah main HP atau sekali bermainnya bersama-sama sama bunda. Biasanya nontonnya tuh apa? Oh, game saja. Game apa itu? Fire. Oh, oke. Kan kalau di rumah main HP-nya sendiri atau bareng sama ayah bunda? Bareng sama abang doang. Bareng sama abang. Biasanya abang nanya apa kalau misalnya Lutfan mau main HP kan, bang minjem HP gitu. Terus Aku minjem HP sama bunda. oh, minjem HP sama bunda. Bilangnya gimana? Bunda, boleh minjem HP nggak? Soalnya mau ngapain? Kata bunda. Kata bunda buat apaan HP-nya? Buat main game. Terus boleh. Terus ada peraturan nggak dari bunda? Ada. Apa? Mainnya pas udah azan itu langsung berangkat lagi. Oh, ngaji. Jangan habis sholat langsung ngaji. Terus malam-malam suka main HP nggak? Suka juga. Terus Lutfan kan ini lihat ya. Lutfan kalau dikasih tugas suka telat tulisnya. Aku semua hari. Kenapa Lutfan mau buru-buru pulang terus? Mau cepet-cepet main HP atau bagaimana? Lo mau pulang terus? Aku sekali gitu. Main sama abang, main Busta. Suka main HP? HP-nya tadi main Oke. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk para pendengar sekalian. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan terdapat banyak kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.